lika-liku permasalahan telah dilewati, dari drama, kesalahan di internal, dan lain sebagainya. Semua itu perlu proses, juga perlu kerjasama yang baik untuk menyelesaikan masalah. Dan inilah mereka. Rizky Ihsan, Ketua. Kalem, ramah senyum. Anggi, Wakil Ketua, beraksi di belakang layar. Tiara, bendahara, paling ceria, suka nagih uang. Dan inilah rekan-rekan yang lainnya. Semua yang ada di dunia ini harus kita abadikan, karena akan menjadi sebuah cerita di masa yang akan datang. Dan inilah dia, A Story of UKM Iptek Polnet. Oh, kalau sama aku habis motor tuh. Ini balik mana? Hah? Sama kalian mau ada bang? Gas lah. UKM Iptek Polnet, salah satu organisasi yang berada di kampus Politeknik Negeri Pontianak. Fokus bergerak di bidang kreativitas, seperti desain grafis dan karya tulis ilmiah. Dan juga bisa mendapatkan pengalaman berorganisasi yang nantinya dapat bermanfaat di dunia kerja. Ini adalah agenda upgrading dengan tujuan untuk menaikkan semangat kepengurusan yang telah pudar. Dengan ini, kita bisa melihat potensi dan semangat mereka dari sharing ilmu, penyampaian materi, kerjasama, dan kekeluargaan. Dan juga sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi antar sesama pengurus dan alumni. Sampai lagi. Ini adalah kegiatan P2MD yang dimana mereka lolos seleksi pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lokasi pelaksanaan berada di desa yang terpencil dan merupakan ujung wilayah Kabupaten Kubudaya, Desa Pulau Limu. Di sini mereka bertemu dengan warga lokal, anak-anak sekolah, belajar dan bermain bersama, sosialisasi tenaga pengajar, hingga merenovasi sebuah bangunan untuk dijadikan sebuah taman baca untuk anak-anak dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, mereka disibukkan dengan pendaftaran anggota baru yang masuk ke UKM Iptek Polnet di Expo Ormawa Polnet 2022. Di sini, awal dari pengkaderan mahasiswa baru yang telah mendaftar ke UKM Iptek Polnet. Dan akhirnya tiba di agenda pengukuhan. Itu belum bisa dari stand expo. Taunya dari kawan satu kelas. Taunya awalnya dari kawan kan, kawan satu angkatan dan satu jurusan. Saya tahu UKM Iptek ini salah satu dari senior saya, yaitu Bang Ahmad itu sendiri. Saya bingung awalnya di expo tuh mau daftar apa, ya jadi muter-muter kan. Akhirnya ketemu UKM Iptek. Saya masuk Iptek itu pada tahun 2020.
Terus saya kenal dengan salah satu abang kelas saya dulu pas SMK. Beliau juga masuk di UKM IPTEK. Nah, beliau lah yang memperkenalkan saya untuk masuk ke IPTEK. Karena yang memang saya harus kayak mengikuti satu kewajiban yang sangat dituntut gitu kan untuk anak mahasiswa, khususnya yang kayak anak bidik misi gitu kan. Ada belajar tentang desain. Yang mana desain tuh waktu itu saya kurang paham. Bukan artian tidak paham, tapi kurang paham. Saya kenal dulu UKM IPTEK itu sebagai organisasi yang belajar desain, kemudian editing untuk foto, video, dan desain segala macam. Dari itu Kak Rahmada Dania, dia yang ngajak di stand expo, ceritakan gimana IPTEK itu. Awalnya saya baca bannernya itu belajar desain dan belajar edit video seingat saya, karena basic saya tuh di situ. Kawan satu angkatan dan satu jurusan, katanya dia masuk IPTEK. Terus dari awal tuh nggak tahu apa sih IPTEK itu gitu kan. Terus tahu dari dia, saya yang aktif, dia yang udah aktif. Saya kalau masuk organisasi ini lebih ngambil ke pengalamannya, karena kan pengalaman berorganisasi itu sangat dibutuhkan nanti dunia kerja. Saya di lobi bahwa untuk diminta bantu menjabat sebagai bendahara 2. Awalnya memang keberatan gitu kan, karena saya memang pengalamannya juga belum gimana-gimana amat. Jadi akhirnya saya beranikan diri lah untuk mengeksplor kemampuan saya. Pengkaderan tuh awalnya bias-biasaan, kayak malas lah datang kaderisasi tuh malas. Terus tuh kayak yang puncak bikin harus ke IPTEK gitu kan. Itu tuh pengukuhan. Kita pengukuhannya di Sungai Kupah, itu sangat berkesan sampai sekarang sih. Kalau dipikirkan lagi atau diingat-ingat lagi, itu tuh sangat berkesan buat saya sendiri khususnya gitu kan. Alasan saya itu ada 2. Yang satu tidak prioritas, satu prioritas. Yang prioritas adalah menyelamatkan KIP beasiswa saya. Dan yang kedua, yang tidak prioritas itu lebih ke bagaimana cara saya untuk mendapatkan ilmu di dalam organisasi. Untuk pemilihan ketua itu saya diajak sama Kak Silvi untuk jadi ketua, terus diajak juga sama Bang Azil dan juga Bang Rafiki. Saya ada sedikit motivasi, tapi memang awalnya sih saya memang kayak ada niat mau masuk, cuman ya itulah diundur-undur sampai batas akhir penutupan itu saya belum ada daftar. Pas dah tutup baru saya serahkan berkas. Pas jadi kader saya bingung, saya tidak ada gawen. Jadi ada pas jadi kader tuh ada tergerak hati saya untuk keluar dari IPTEK, tapi lama kelamaan saya ketemu kawan juga IPTEK, jadilah sampai ke pengurusan. Jadi pas pengurusan itu makin akrab sampai tahun sekarang terus menjabat, akhirnya akhir tahun saya menjabat jadi PH sampai sekarang. Dari abang-abang IPTEK, kakak-kakak IPTEK tuh kayak sangat mengayomi kami, jadi tuh kayak merasa keluarga gitu, jadi cepat akrabnya. Itu yang bikin asik dan bertahan sama IPTEK sampai sekarang. Terus lagi sekarang pertama diamanahkan jadi bendahara 2, habis itu alhamdulillah jadi bendahara 1. Selama jadi PH saya juga dapat banyak pelajaran, kemudian dapat pengalaman misalnya dari public speaking, kemudian manajemen waktu, manajemen diri, kemudian kepemimpinan. Nah disitulah saya belajar bagaimana cara memimpin, karena saya dulu sebelumnya itu juga pernah menjadi kepala divisi humas, yang dimana saya di situ memegang jabatan memimpin sebuah divisi untuk menjalankan program kerja yang telah ditentukan di rapat kerja kemarin. Nah di situ saya bersama rekan-rekan dari divisi itu, nah disitulah banyak nampak kendalanya. Nah disitu alhamdulillah kami dapat menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah itu merupakan satu hal yang berharga bagi saya, karena disitulah saya banyak belajar dari pengalaman tersebut. Sekian sudah jadi ketua, sudah pemilihan PH, kemudian kami mencoba mengeksplor dengan pengurus gimana sih untuk masa depan IPTEK.
Kami itu memiliki tujuan juga untuk menciptakan rasa kekeluargaan di IPTEK. Tidak terasa kan, sudah mau pergantian dan masih banyak sih perjalanan, termasuk struggle yang ada di IPTEK, baik itu dari anggota maupun dari pengurus harian. Sebagai anggota, saya merasa bersyukur saya di UKM Tek diletakkan di bidang Kominfo atau yang lebih ke desain karena tujuan saya ke UKM Tek itu sendiri yaitu mendesain dan mengedit video. Terus pengalaman saya sebagai PH di UKM Tek, pertama saya belajar di sana bagaimana caranya mengomong di depan publik, bagaimana cara memimpin di suatu divisi dengan baik, dengan betul, agar anggotanya dapat terurus dengan baik. Dari situ saya belajar, alhamdulillah sampai sekarang saya masih berpikir macam mana saya menyelesaikan masalah itu sendiri. Selama jadi anggota Kominfo, itu saya sebenarnya jadi anggota yang nakal sekali. Karena apa? Ada keinginan untuk malas dengan berorganisasi karena kebanyakan tugas kuliah, susah membagi waktu. Cuman di sisi lain, kenapa saya terus ikut organisasi ini? Bukan karena ingin belajar, yang tujuan awal saya ingin belajar berorganisasi, tapi saya hanya ingin bertemu dengan kawan-kawan saya, bertemu dengan senior saya. Lalu pada pengurusan angkatan saya pada tahun 2022, teman saya Iksan itu menjadi ketua. Setelah itu memilih saya sebagai kadip. Gak nyangka kan, saya ini orang yang pada tahun sebelumnya yang sangat-sangat pelang-pelang dalam organisasi, sangat bingal di organisasi, tapi diangkat menjadi kadip Kominfo. Kenapa? Sebenarnya gini, kalian jangan takut memimpin. Pemimpin itu bukan dari skillnya, tapi dia harus bisa mengarahkan anak buahnya. Bukan dari skillnya, dia harus berpikir cepat. Bagaimana kondisi yang tidak diperhitungkan tiba-tiba ada, itu harus berpikir secara cepat. Gimana solusinya? Bagaimana tanggapinya? Ini udah mau tahun kedua udah mau selesai, akhirnya jadi kadif internal, dan sebelumnya itu juga ada beberapa kali reshuffle gitu kan, dan saya ditempatkan di yang awalnya di bendahara 2, akhirnya di kadif PNK pada saat itu, dan tidak bisa nolak banyak juga karena merasa itu tanggung jawab, karena ya harus serba bisa sih kita kalau udah harus jadi PH itu sendiri. Dan akhirnya sekarang juga saya menjabat sebagai kadif internal, dan selama jadi kadif internal juga banyaklah susah senangnya. Kalau memang diceritakan ya ada manisnya, ada pahitnya, namun itu tuh jadi pelajaran dan meningkatkan kualitas diri sendiri sih sebenarnya. Dan selama jadi kadif internal pun salah satu tantangan bagi saya gimana caranya saya harus bisa mengaktifkan para anggota, walaupun memang sebenarnya bukan tugasnya dari kadif internal, tapi seluruh pengurus yang ada, gimana kita harus sama-sama saling merangkul. Dan itu tidak bikin saya down sih sebenarnya, sedih dan bingung juga sebenarnya, tapi itu tidak bikin saya down karena ada teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya juga saling membantu kayak gitu. Kok menurut saya sih kegiatan P2MD di Pulau Limbu, karena menurut saya terkesan di sana saya belajar bagaimana kita langsung terjun ke masyarakat itu sendiri. Kemarin ikut namanya P2MD. Nah, itu juga sangat berkesan karena P2MD Tiara tuh jadi bisa pergi ke luar kota yang tak pernah Tiara kunjungi. Contohnya kayak Pulau Limbung yang perjalanannya kalau pakai kapal itu 12 jam, pakai mobil 4-5 jam, atau bisa sampai 6 jam tergantung situasi dan cuaca. Nah, di program ini kita nih semacam melakukan pengabdian ke desa
yang cukup jauh, biasa disebut dengan 3T itu, tertinggal, terjauh, dan terluar kalau nggak salah saya. Nah itu kita melakukan pengabdian di sana. Itu kegiatannya berlangsung selama 6 bulan, yang dimana kegiatan itu tuh kita membangun sebuah budaya literasi untuk di desa tersebut agar dapat memajukan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut, serta mereka dapat memanfaatkan apa aja sih potensi dari desa tersebut. Di situ kami memiliki sebuah tantangan. Bagaimana caranya kami menghadapi orang-orang desa di sana? Bagaimana cara kami multitasking, melakukan hal yang kami tidak pernah lakukan sebelumnya, yang harus kami lakukan di desa tersebut. Dan itu banyak sekali hikmah dan ilmu yang kami dapat di desa tersebut. Dan juga pengalaman dari naik kapal selama 12 jam, bertemu anak-anak SD di sana, anak-anak sekolah yang ada di desa Pulau Limbu, melihat sebuah sungai di sana yang tengah-tengahnya itu ada beting, kalau kata orang Pontianak, yaitu pasir timbul di tengah-tengah sungai, jadi seperti pulau. Dan di situ kita bisa berdiri di atas pasir tersebut, tapi pasir tersebut ditutupi oleh air, jadi seolah-olah kita berjalan di atas air. Nah, disitulah di program kami, dalam program itu kami mencoba membantu masyarakat untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, kemudian pengalamannya sih lebih banyak ke saya sih, selaku ketuanya juga, bagaimana cara berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Nah, itu merupakan pelajaran yang berharga bagi saya, karena berkomunikasi di dalam kampus dengan masyarakat itu beda, pendekatannya juga beda. Jadi disitulah kita belajar, karena ujung-ujungnya nanti kalau kita setelah tamat dari kampus, kita bakal juga terjun ke masyarakat. Nah, pelajaran itu yang sampai sekarang sangat berharga bagi saya. Tambahan lagi bagi saya, agenda yang berkesan, yaitu Expo Ormawa tahun 2021. Di sana saya sebagai fotografer untuk UKM Itik. Di sana saya moto para ciwi-ciwi cantik. Itu paling berkesan menurut saya. Saya bisa melihat cewek-cewek cantik di mana. Untuk teman-teman next kepengurusan selanjutnya, jangan takut untuk jadi pemimpin, walaupun itu hanya sekedar kayak ketua panitia, PJ-nya, dan dari hal-hal kecil kayak gitu yang bisa meningkatkan diri kita sebenarnya. Kuatkanlah sikap partisipasi kalian, kuatkanlah sikap saling membantu kalian, kuatkanlah sikap saling menghormati, saling menghargai. Jangan ada menjatuhkan sesama pengurus. Cobalah membentuk sebuah organisasi yang memunculkan kreativitas dan juga sistem yang solid, bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga memiliki etika, baik itu dari masyarakat di dalam kampus maupun di luar kampus, dan juga dapat bekerja sama dengan baik. Tetap semangat, jangan berhenti tengah jalan, jangan ada kata menyerah di UKM. Kalau ada kritik dan saran dari kawan-kawan, jangan dimasukkan hati. Itu sebagai acuan kita untuk maju ke depannya. Semoga pengurus-pengurus kedepannya dapat menjalankan IPTEK sebagaimana mestinya, karena dari dulu-dulu kan udah susah mempertahankan IPTEK sampai sekarang. Tetap selalu kompak, tetap selalu solid. Kemudian jangan pernah takut mencoba, karena di IPTEK lah sebagai wadah kita sebagai mahasiswa untuk saling belajar. Di sini tempat kita untuk saling memperbaiki diri. Jangan patah semangat, teruskan perjuangan kami, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan juga untuk teman-teman ngurus berikutnya, tetap semangat. Semangatnya jangan membara, tapi biar kecil tapi itu ada gitu. Dengan api yang kecil, kalau misalnya dikumpulkan semuanya itu pasti bakalan jadi besar juga. Harapan saya untuk UKM Itek, tetaplah menjaga tiangnya, yaitu bersama-sama menggapai prestasi.
bisa menjalin relasi keluar seperti universitas-universitas lainnya. Dapat menjadi UKM yang lebih maju, solid, dan Tetap menjadi UKM yang katanya no senioritas, terus tetap menjaga kekeluargaan, terus lebih berprestasi lagi, kemudian lebih kompak lagi ke depannya. bisa dikenal dengan masyarakat Indonesia yang sangat luas. Jadi Itu lebih berprestasinya bersama-sama ya, sesuai dengan slogan kita, bersama-sama menggapai prestasi. pokoknya jagalah nama IPTEK yang sekarang tuh udah alhamdulillah udah lumayan terkenal dari itu di kampus maupun yang bukan di luar kampus, karena alhamdulillah sekarang IPTEK tuh udah lumayan terkenal ya di dalam kampus maupun enggak, karena dulu kan banyak tuh enggak tahu apa sih itu IPTEK. Nah sekarang tuh banyak yang tahu gitu kan. Raihlah prestasi bersama-sama dalam sebuah organisasi UKM IPTEK. Saya mau lakukanlah terbaik dari tahun sebelumnya. Tidak seorang pun siap dengan perpisahan, namun setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah ikut dalam kepengurusan tahun ini. Semoga kedepannya UKM IPTEK Polnet bisa lebih baik lagi. Karena semuanya harus sesuai dengan slogan kita, yaitu bersama-sama menggapai prestasi. Lempar cepat. Lempar.